Kita akan membedah salah satu buku novel terbaik yang dibuat oleh penulis terbaik Indonesia. Silahkan menyimak ya sobat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya agar channel ini berkembang lebih baik. Review novel tentang Kamu karya Trelai. Terima kasih untuk kesempatan mengenalmu. Itu adalah salah satu anugerah terbesar hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan, cintalah yang akan menemukan kita. Terima kasih. Nasihat lama itu benar sekali, aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir. Tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Masa lalu. Rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi, semua akan berlalu, seperti sungai yang mengalir. Maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Sinopsis novel tentang kamu. Zaman Zulkarnain, seorang pemuda yang bekerja di firma hukum London Thompson & Co. Ia diterima di firma hukum tersebut sebagai pengacara junior karena baru saja menyelesaikan studi sebagai pengacara di London. Tugas pertamanya ialah menyelidiki harta warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih, perempuan asal Indonesia yang meninggal di Panto Jompo, Paris. Ia meninggalkan saham sebesar 1% dari perusahaan multinasional. Saham tersebut setara dengan 19 triliun rupiah. Masalahnya, tidak ada jejak siapa keturunan atau siapa yang berhak mendapatkan uang tersebut. Untuk menelusuri siapa pemilik warisan Sri Ningsih, Zaman mengunjungi kota kelahiran Sri, yakni di Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Di pulau tersebut, Zaman bertemu dengan Ode, teman masa kecil Sri Ningsih. Ode bercerita bahwa Sri telah ditinggal ibunya sejak lahir. Ibunya meninggal setelah melahirkan Sri Ningsih. Kemudian, ayah Sri Ningsih, Nugroho, menikah lagi dengan perempuan bernama Nusi Marata. Mereka hidup harmonis sampai ayah Sri Ningsih meninggal. Ayahnya meninggal ditelan ombak ketika hendak mengantarkan barang dengan kapal. Sejak saat itu, hidup Sri Ningsih menjadi berat. Ia dipukuli setiap hari oleh ibu tirinya. Nusi Marata juga menjadi pemarah. Nasib buruk hampir selalu mendatangi Sri Ningsih. Ibu tirinya meninggal ketika rumah mereka terbakar. Sri Ningsih dan adiknya, buah hati Nusi Marata dan Nugroho, tinggal di pondok pesantren setelah kebakaran terjadi. Di pondok, Zaman pun mengunjungi pesantren Sri Ningsih di Surakarta. Ia bertemu dengan Ibu Nurani yang menceritakan masa remaja Sri. Persahabatan yang dibangun Sri Ningsih hancur karena perbedaan paham politik. Saat itu, isu mengenai Partai Komunis Indonesia, PKI, memanas dan terus digoreng. Sri Ningsih kehilangan adiknya, Tilamuta. Ia meninggal, terbunuh akibat isu politik yang memanas. Kematian adiknya memukul Sri tetapi tidak mematahkan semangatnya. Ia terus belajar dan berusaha meraih impiannya. Sri Ningsih melakukan banyak hal seperti menjadi guru, pedagang, membuka usaha rental mobil, sampai menjajal membuka pabrik sabun. Ia sukses besar dengan pabrik sabun yang didirikannya. Namun, karena suatu hal, Sri harus menjual pabrik tersebut. Pabrik ditukar oleh Sri Ningsih dengan saham perusahaan multinasional sebanyak 1%. Ia pun hijrah ke London untuk memulai kehidupan baru di sana. Ia pun menemukan pasangan hidupnya,
seorang laki-laki asal Turki yang bermukim di London. Mereka menikah dan hidup bahagia meskipun tanpa anak. Sriningsih dan suaminya bukan tak mau memiliki anak. Hanya saja ada masalah kesehatan yang tidak bisa membuat mereka memiliki anak. Namun, Sriningsih pernah hamil dan melahirkan seorang anak. Ketika lahir pun, sang anak tidak dapat tertolong. Anaknya pun wafat. Mereka menjalin kasih sampai suami Sriningsih meninggal dunia. Sriningsih pun memutuskan tinggal di panti jompo di Paris sampai ajal menjemputnya. Sampai kematiannya, Sri hanya menuliskan sebuah surat wasiat. Surat yang penuh teka-teki yang harus diselesaikan siapapun penerimanya. Takdir zaman dan masa lalu Sriningsih. Ia pun menelusuri perjalanan hidup Sriningsih. Kemalangan manusia hadir setiap waktu. Manusia dan kemalangan begitu dekat. Begitu pula dengan kebahagiaan yang datang hanya sekejap. Sebagai manusia hanya perlu bertahan melewati cobaan-cobaan yang diberikan Tuhan. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Sriningsih. Hidup Sriningsih telah diterpa cobaan sejak kanak-kanak. Mulai dari kematian kedua orang tuanya, penyiksaan oleh ibu tiri, konflik politik, kehilangan rumah, putusnya persahabatan hingga kesulitan memiliki keturunan. Sriningsih melewati itu semua dengan hati yang lapang dan kuat sampai akhir hidupnya. Kegigihan Sriningsih dalam menjalani hidup memberikan energi positif bagi pembacanya. Sriningsih mengajarkan bahwa dalam menjalani hidup yang diperlukan hanya sabar dan tidak menyerah dalam keadaan sesulit apapun. Termasuk ketika harus menghadapi kehilangan dan perpisahan maut dengan orang-orang yang dicintainya. Selama membaca novel tentang kamu, pembaca akan dibawa seolah turut membersamai perjuangan Sriningsih. Mereka akan melihat betapa perempuan yang hidup dengan dirinya sendiri, tidak ada support sistem bertahan melewati semua huru-hara dunia. Tidak hanya itu, novel tentang kamu juga mengajarkan bahwa menjadi perempuan mandiri tidak ada salahnya. Sriningsih berhasil menjadi contoh, meskipun dalam fiksi, bahwa menjadi perempuan bisa melakukan apapun termasuk mendirikan perusahaan sendiri. Sriningsih menggambarkan perempuan merdeka. Menjadi perempuan pun punya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Tidak dikotak-kotakan oleh norma sosial yang mendiskriminasi perempuan. Sampai saat ini, perempuan masih dikotak-kotakan dan dipandang sebagai objek saja. Perempuan baik terikat dengan banyak aturan yang tidak memberikannya ruang bernapas dan berekspresi. Seperti perempuan baik harus di rumah pada malam hari, perempuan baik harus menurut suami, perempuan baik harus mengurus rumah, dan sederet aturan lainnya. Sriningsih membuktikan bahwa perempuan dapat menentukan pilihan hidupnya. Perempuan bebas memilih bagaimana hidupnya ke depan. Perempuan juga bebas menjajal apapun yang ia sukai. Meskipun Sriningsih tidak mengalami kekerasan seksual dalam hidupnya, tetapi ia menjadi sosok perempuan merdeka yang bebas memilih mimpinya. Yang mana, sebagian besar mimpi-mimpi perempuan harus dikubur dan dilupakan. Sriningsih berhasil keluar dari aturan-aturan tersebut. Ia menikah di umur yang mendekati 40 tahun. Dan beruntungnya Sriningsih menikah ketika di London.
Ia tidak ditanya atau digunjingkan karena tidak memiliki keturunan. Modal menjadi perempuan merdeka adalah berani mengambil risiko seperti yang dilakukan Sri Ningsih dan perempuan-perempuan lainnya. Juga harus tutup telinga dengan perkataan-perkataan buruk dan nyinyir mengenai jalan yang dipilih. Novel tentang kamu menggunakan alur campuran. Hal tersebut dapat ditandai dengan perjalanan zaman Zulkarnain yang menelusuri tempat-tempat yang pernah ditinggali Sri Ningsih. Setelah zaman bertemu dengan orang di masa lalu Sri Ningsih, alur akan berubah mundur. Alur akan membawa pembaca menelusuri kehidupan masa lalu Sri Ningsih. Selain alur yang tepat, Terelai berusaha menghadirkan kemalangan yang bertubi-tubi memang benar hadir dalam hidup manusia. Sri Ningsih digambarkan sebagai perempuan yang tidak henti-hentinya mengalami kemalangan sejak lahir sampai kematiannya. Ia hidup seorang diri melalang buana di dunia. Kebahagiaan hadir dalam hidupnya hanya sekejap. Barangkali Tuhan memberikan sedikit pelangi dalam hidupnya yang penuh air mata dan kemalangan. Barangkali Tuhan sedang bermurah hati memberikan kebahagiaan dalam hidup Sri Ningsih di antara kesedihan-kesedihan dan ketakutan dalam hidupnya. Kisah Sri Ningsih seakan memberikan gambaran hidup bahwa Tuhan pasti memberikan kebahagiaan dan senyuman dalam hidup manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan hidup Sri Ningsih yang tetap bertahan dan kuat meskipun hanya seorang diri menghadapi dunia. Alur campuran terkadang membuat pembaca kebingungan menentukan alur cerita yang sedang dibaca. Apakah alur maju atau alur mundur? Namun, Terelai menuliskannya dengan tepat sehingga pembaca pun tidak kebingungan mengenai bagian cerita yang dibacanya. Nah, sangat menarik bukan sobat? Buku ini memang layak menjadi salah satu karya terbaik Terelai. Sampai ketemu lagi di review buku-buku terbaik lainnya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya sobat.